Pernah kepikiran gak sih kenapa ya kita sebagai manusia ini bisa begitu beragam? Dan kenapa keragaman itu sering banget malah jadi sumber masalah dan konflik? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah kerangka spiritual yang unik banget buat menjawab pertanyaan itu. Yuk, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Kenapa kita semua ini begitu berbeda? Beda cara mikir, beda selera, beda keyakinan. Ini bukan cuma pertanyaan biasa, tapi sesuatu yang kita semua rasakan setiap hari. Dan ini nih yang lebih penting. Kenapa perbedaan yang seharusnya bisa jadi kekuatan malah seringnya bikin kita berantem, sakit hati, bahkan sampai pecah belah? Ada apa sebenarnya? Oke, siap-siap ya, karena menurut sumber yang kita bahas ini, jawabannya ternyata ada di sebuah masa yang jauh sekali. Bahkan sebelum alam semesta ini ada. Jadi ini semacam kisah asal-usul kita semua dalam skala kosmik. Jadi begini, konsep utamanya adalah keberagaman kita ini bukan sebuah kebetulan, sama sekali bukan. Ini adalah bagian dari apa yang disebut kehendak statis Sang Pencipta. Artinya, kita memang sengaja dirancang untuk berbeda sejak dari sananya. Makanya, semua budaya yang kaya, semua keyakinan yang beragam, dan semua filosofi hidup yang ada di dunia ini, itu semua adalah cerminan dari rancangan awal tadi. Perbedaan kita, itu bisa dibilang bukan bug tapi fitur utama. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Jadi, dari mana sih cetak biru perbedaan ini berasal? Ceritanya, semua ini berakar dari 4 sumber utama, atau yang disebut sebagai orang tua rohani. Coba lihat deh, keren kan ada 4 orang tua rohani ini, Ifrit yang elemennya api, lalu Khidir elemennya air, ada Adam yang elemennya tanah, dan Eva elemennya angin. Keempat elemen inilah yang jadi bahan dasar pembentuk sifat kita semua. Pertama, Ifrit. Desensinya adalah api. Nah, kalau dengar tata api, langsung kebayangkan semangat, gairah, energi yang meledak-ledak. Tapi sisi lainnya bisa juga jadi watak yang ingin mendominasi. Berikutnya ada Khidir dengan esensi air. Air itu kan sifatnya tenang, fleksibel, mengalir, bisa beradaptasi. Tapi di saat yang sama, air juga punya kekuatan yang luar biasa untuk menembus rintangan apapun. Lalu ada Adam, esensinya tanah. Tanah itu simbol stabilitas, fondasi yang kuat, sesuatu yang membumi, karakter yang kokoh dan bisa diandalkan. Terakhir, Eva, esensinya adalah angin. Angin itu kan bebas, dinamis, nggak kelihatan tapi selalu bergerak. Ini melambangkan dunia ide, pemikiran, dan kreativitas. Nah, ini dia kuncinya. Apa yang disebut fitrah atau roh suci dalam diri kita masing-masing itu sebenarnya adalah campuran unik dari keempat elemen tadi. Persentasenya beda-beda tiap orang. Inilah penjelasan spiritual kenapa karakter kita bisa beda banget satu sama lain. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau perbedaan itu alami dan datang dari Sang Pencipta, kok bisa jadi masalah? Disinilah kita ketemu sama biang keroknya, sebuah kekuatan di dalam diri kita yang disebut nafsu. Jadi, nafsu ini bisa kita artikan sebagai ego atau hasrat buta kita. Dialah yang mengambil perbedaan yang tadinya netral-netral aja, terus dipelintir, diubah jadi alasan untuk merasa benar sendiri, atau sebaliknya, jadi gampang tersinggung dan merasa diserang. Contoh ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Bayangin sebuah tindakan. Buat orang yang fitrahnya dominan angin atau Eva, tindakan itu mungkin menyenangkan banget. Tapi, tindakan yang persis sama bisa terasa sangat menyakitkan buat orang yang fitrahnya dominan air atau Khidir. Dan di sini nggak ada yang salah loh, keduanya hanya merasakan hal yang berbeda secara alami. Nah, di celah inilah nafsu bekerja. Dia mengeksploitasi perbedaan alami ini. Nafsu seolah-olah berbisik ke kita. Cara pandangmu itu yang paling benar. Jadi, pas kita lihat orang lain punya reaksi yang beda, kita langsung mikir, wah, dia aneh atau dia salah. Dari situlah konflik dimulai. Terus gimana dong solusinya? Gimana caranya kita jinakin nafsu ini dan bisa hidup damai dengan semua perbedaan? Jawabannya menurut kerangka ini terletak pada apa yang disebut ilmu kebenaran. Gampangnya, ilmu kebenaran ini adalah semacam pengetahuan spiritual yang ngasih kita 2 kekuatan. Pertama, kekuatan untuk benar-benar paham akar dari semua perbedaan ini. Dan kedua, yang paling penting, ngasih kita alat untuk ngendaliin ego atau nafsu kita sendiri. Dan tujuan akhirnya, ini dalam banget, tujuannya adalah mengubah total cara kita memandang dunia.
Kita nggak lagi lihat perbedaan sebagai ancaman, tapi justru sebagai bukti keindahan dan keagungan Sang Pencipta. Setiap perbedaan adalah sebuah karya seni. Oke, teorinya keren banget. Tapi gimana cara kita mempraktekkannya di kehidupan sehari-hari? Tenang, ada 3 langkah praktis yang bisa kita coba. Ini dia 3 langkahnya. 1. Sadar. Benar-benar sadar dan menerima sepenuh hati kalau keberagaman ini memang sudah takdirnya. 2. Tambah. Maksudnya, secara sadar kita terus menambah usaha untuk menilai perbedaan dengan adil dan pikiran terbuka. Dan 3. Sabar. Terus-menerus dengan sabar melatih diri untuk mengikis ego yang bikin perbedaan itu terasa nyakitin di hati. Jadi, kita sampai di kesimpulan utamanya. Inti dari semua ini adalah sebuah ajakan untuk mengubah cara kita melihat nilai seseorang, termasuk nilai diri kita sendiri. Dan kutipan ini, wow, ngena banget. Nilai Anda bukan terletak pada kesamaan dengan orang-orang di sekitar Anda, tetapi pada kemampuan Anda dalam mengelola perbedaan. Jadi, kehebatan kita itu bukan dinilai dari seberapa sama kita dengan orang lain, tapi seberapa bijak kita dalam menyikapi perbedaan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan untuk kita renungkan. Setelah kita sama-sama belajar kerangka ini, gimana cara kita akan memandang perbedaan yang kita temui berikutnya? Apakah kita akan melihatnya sebagai ancaman buat ego kita? Atau sebagai salah satu bukti keagungan semesta yang patut kita syukuri?